Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman, bi ni'matil Islam, bi ni'matil ukhuwah, bi ni'matil ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واقرأوا القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan hidayahnya, kita sama-sama masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan kewajiban kita berupa sholat Jumat secara berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada kemampuan dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat dan pengikut setianya sampai akhir zaman. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengalaman kita beragama, kita akan dapat menemukan hal-hal yang luar biasa, menggapai kemungkinan-kemungkinan yang menurut akal itu tidak mungkin. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Maulana Jalaluddin Rumi ketika beliau berjalan-jalan di teriknya matahari pada siang hari, mencari sesuatu dengan membawa lentera. Lentera kalau kita di sini itu semacam senter yang ada cahayanya. Berjalan di tengah-tengah kota, menelusuri lorong kota, di sudut-sudut kota dengan lentera itu, sehingga ada seseorang yang dekat, kemudian bertanya kepada Syekh Jalaluddin Rumi, "Ya Syekh, sedang mencari apa kau di sini? Apakah tidak cukup dengan cahaya matahari? Masih juga membawa lentera, pertolongan lentera itu?" Apa jawab Syekh Rumi? "Aku sedang mencari manusia." Itu kan manusia. Bukan manusia itu yang aku cari, tapi manusia sejati yang aku cari. Jawab Rumi, "Oh, kalau itu ya Syekh, manusia sejati yang akan ketemukan, tidak mungkin kau akan temukan di sini." Apa jawab Rumi? Ini yang penting. Jawab Rumi mengatakan, ketidakmungkinan itulah yang aku rindukan, ketidakmungkinan itulah yang aku cari. Jadi jamaah rahimahullah, jangkauan iman itu hanya bisa dijangkau oleh hal-hal yang tidak mungkin. Jangkauan akal kita, power akal kita, kekuatan akal kita hanya mampu menjangkau hal yang mungkin. Misalnya, seorang bocah yang tiba-tiba selamat dari bencana yang besar, semua keluarganya itu tewas dalam bencana itu, maka akal tidak sanggup menggapainya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menunjukkan
pikiran manusia. Jadi jangkauan iman itu mampu menjangkau hal-hal yang tidak mungkin, sedangkan jangkauan akal hanya mampu menjangkau hal yang mungkin. Kita contohkan lagi Nabi Yunus alaihissalam yang di dalam dakwahnya kesulitan, dia dengan kebimbangan dan kebingungan, ya, sehingga cerita di dalam perut ikan. Kemudian dia bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa ini sangat terkenal di kalangan sufi, di kalangan kita juga sering mengaji. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Jadi doa Nabi Yunus alaihissalam 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, dan kondisi di dalam perut ikan yang sangat sulit, tidak makan, tidak minum, dalam kondisi yang gelap gulita 3 hari 3 malam. Nah, setelah dia keluar dari perut ikan itu, dilihat umatnya itu berubah, umatnya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikut berdakwah kepada Nabi Yunus alaihissalam. Ini membuktikan bahwa Nabi Yunus alaihissalam fokus beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perut ikan. Dia berzikir dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha suci Engkau ya Allah, aku ini termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang terang. Begitu juga jamaah semua rahimahullah, apabila kita mengalami masalah hidup yang tidak bisa terselesaikan secara fisik dan secara akal kita sebagai manusia ini, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke dalam diri kita. Artinya Nabi Yunus alaihissalam kembali di dalam dirinya, yang dilakukan adalah kerja rohani. Apa kata Allah? Kerjakan urusanmu aku selesaikan. Dan terbukti Nabi Yunus alaihissalam terselesaikan, umatnya semua itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau jamaah dalam hidup yang secara fisik, secara akal tidak bisa menyelesaikan, kembali kita lakukan yaitu kerja rohani, kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tekniknya doa yang kita baca ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 3 hari 3 malam. Dan itu ada tekniknya. Jamaah rahimahumullah, apa rahasia Tuhan di situ? Ada cerita sufi, rahasia Tuhan di dalam biji pepaya. Jadi cerita guru sufi sedang berada di teras rumahnya, sedang duduk di situ. Kemudian dia melihat ada kotoran namanya kulit pepaya dan biji pepaya. Kemudian dia panggil muridnya, wahai murid, tolong ambilkan itu, tolong buang sampai kulit pepaya dan biji pepaya yang semalam kita makan. Kemudian oleh murid itu, baiklah, diambil, dikumpulkan kulit pepaya dan biji pepaya itu. Kemudian sebelum dibuangnya, guru sufi mengatakan, wahai murid, coba kamu ambil satu biji pepaya itu, kamu amati, kamu teliti, ada apa di dalam biji pepaya itu. Kemudian sang murid ini mengamati biji pepaya yang diteliti dilihatnya. Ditanya oleh gurunya, wahai murid, ada apa di dalam biji pepaya? Muridnya terdiam, tidak bisa menjawab. Jawab gurunya, semua ada di sana. Ada bakal buahnya, ada bakal batangnya, daunnya, semua ada di sana. Kata guru. Maka begitu juga dengan zikir kita, zikrullah kita, rahasianya itu ada di sana. Semua ada di situ. Asalkan apa? Biji pepaya itu kita tanam,
kita pupuk, kita siram, kita rawat, maka dia akan tumbuh besar batangnya dan akan berbuah. Begitu juga persamaannya dengan zikrullah. Zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu rahasianya, ada ilmunya, namanya zikir bermula dari akhir, bukan zikir bermula dari awal. Zikir bermula dari akhir, bersatunya rohani kita sampai kepada rohani Rasulullah SAW, maka akan sampai. Zikir bermula dari akhir, zikir yang sampai, bukan karena bacaan hafalan kita, tapi yang sampai. Maka carilah channelnya, carilah frekuensinya, carilah gelombangnya, carilah wasilah. Maka ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman dan bertakwa, carilah wasilah. Istilah kita sekarang channelnya, gelombangnya, frekuensinya yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu harus sungguh-sungguh di jalannya. La'allakum tuflihun, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung. Ini kewajiban yang berkata Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam berzikir harus cari kekasih-kekasih Allah, Nabi dan Rasulnya, para awliya Allah, para wali oleh Allah Subhanahu wa taala yang membawa channel ke sana sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subhanallah, kita memasuki di bulan Saban ini, ada nanti kata Pak Ibu tadi ada malam nisfu Saban, yaitu mengingatkan kembali latihan zikir kita, yaitu untuk membaca surah Yasin 3 kali pada maghrib. Mudah-mudahan kita catatan amal kita diangkat oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diampuni segala dosa-dosa kita. Kami tidak perpanjang karena Jumat yang sangat singkat. Mungkin itu saja khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qra'ul Qur'anal azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qra'ul Qur'anal karim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم